Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Amelia, NIM 10323-105 dari kelas HTEC. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua itu ada hak asasi manusia dan keadilan gender. Yang ketiga itu ada negara, agama, dan hak asasi manusia. Yang pertama itu ada sejarah hak asasi manusia itu di Indonesia yang disebut juga dengan HAM. Itu di Indonesia mulai dikenal dengan masa pergerakan nasional awal abad ke-20 ketika tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta menyuarakan kemerdekaan dan persamaan hak. Setelah kemerdekaan 1945, HAM diakui dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian diperkuat dalam amandemen Undang-Undang 1945. Pasal 28A sampai 28C. Untuk reformasi 1988 menjadi tonggak penting pembentukan Komnas HAM dan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Untuk reformasi itu setelah kejatuhan Soeharto, HAM menjadi isu sentral dalam reformasi. Indonesia meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dibentuk juga Komnas HAM 1993 sebagai independen untuk menegakkan dan memantau HAM. Yang kedua itu ada hak asasi manusia dan keadilan gender, ya. Pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Keadilan ini harus diintegrasikan ke dalam pemenuhan HAM. Untuk hubungan antara HAM dan keadilan gender, itu hak-hak seperti pendidikan, kesehatan, terus pekerjaan, dan kebebasan dari kekerasan harus dinikmati oleh semua orang tanpa bias gender. Untuk dalam praktiknya, perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang merupakan pelanggaran HAM. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang PKDRT, dan Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual yang biasa disebut juga UU TPKS. Juga telah meratifikasi CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women pada tahun 1984. Yang ketiga itu negara, agama, dan hak asasi manusia. Negara dan HAM itu negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. Negara juga wajib menindak pelanggaran HAM dan memastikan keadilan hukum bagi semua warga. Untuk agama dan HAM itu dalam banyak ajaran agama itu terdapat nilai-nilai kasih sayang dan perlindungan terhadap sesama. Namun konflik bisa muncul ketika interpretasi keagamaan pembenturan dengan prinsip universal HAM. Misalnya dalam isu kebebasan beragama, hak minoritas atau hak perempuan. Untuk Indonesia, negara Indonesia itu mengakui 6 agama resmi dan menjamin kebebasan keberagaman melalui pasal 29 Undang-Undang 1945. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti diskriminasi terhadap minoritas agama.
itu Ahmadiyah Syiah, penganut kepercayaan lokal, dan konflik antara agama dan hak individu. Pentingnya untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap keyakinan agama dan penegakan HAM yang adil dan setara. Cukup sekian, terima kasih.